Hai semua, kali ini Mama Pinpan mau bikin putu ayu atau putri ayu yang hasilnya super lembut dan warnanya juga benar-benar ayu. Campur setengah butir kelapa parut dengan 1/4 sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena, kemudian aduk menjadi satu sampai tercampur rata. Kelapa saya menggunakan yang sedang tuanya yang sudah dibuang kulit coklatnya kemudian diparut panjang. Tepung maizena bisa tidak pakai jika tidak suka. Kukus kelapa selama kurang lebih 15 menit. Cetakan olesi dengan minyak goreng sampai rata agar nanti putu ayunya mudah dikeluarkan. Kemudian masukkan kelapa parut yang sudah dikukus tadi dan sudah berkurang uap panasnya. Lalu tekan-tekan di bagian bawah cetakan. Isi dengan kurang lebih setengah sendok makan kelapa parut. Untuk kelapa parut banyak sedikitnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Dalam wadah masukkan 200 gram gula pasir, 2 butir telur, 1/4 sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan ovalet atau TBM. Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Terima kasih. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau disesuaikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai. Masukkan 250 ml santan. Santan saya memakai santan instan kemasan kecil 65 ml yang saya tambahkan dengan 185 ml air minum. Kemudian mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja. 250 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna, mixer lagi sampai tercampur rata saja. Jangan terlalu lama memixernya agar nanti hasil bolunya tidak bantat. 1 saset pop ice taro atau bisa diganti dengan pasta pandan atau pasta kesukaan. Tambahkan juga pewarna ungu agar nanti hasil warnanya lebih cerah lagi. Mixer lagi sampai tercampur rata saja. Tambahkan meses coklat sesuai dengan selera. Tidak pakai pun juga tidak apa-apa. Aduk balik adonannya untuk mencampur meses dan memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada santan yang mengendap di bawah adonan. Jika tidak tercampur rata dan ada santan yang mengendap di bawah adonan, itu bisa menyebabkan putu ayunya menjadi tidak lembut. Masukkan adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 tinggi cetakan karena saat dikukus ini nanti hasilnya mengembang. Saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Saat mengukus, apinya jangan kebesaran juga karena nanti bisa menghasilkan putu ayunya retak. Jangan pula terlalu kekecilan, nanti mengembangnya kurang sempurna. Kukus selama kurang lebih 20 menit. Ini api yang digunakan di kompor saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat menu-menu, warnanya juga benar-benar ayu. Kemudian angkat putu ayunya. Setelah suhu panasnya agak berkurang, kemudian keluarkan putu ayunya dari cetakan dengan cara agak ditekan-tekan. Jika cetakan dioles dengan minyak
benar-benar rata, maka akan mudah saat dikeluarkan dari cetakannya. Masya Allah, lihat hasilnya benar-benar cantik ya, dan juga sangat menarik untuk warnanya. Baunya juga sudah benar-benar segar. Cocok banget untuk ide jualan ya, dan untuk camilan keluarga tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk adonan yang kedua ya, yang sebagian saya cetak menggunakan cetakan kecil diameter 5 cm. Tidak disarankan menumpuk cetakan saat mengukus karena hasilnya akan jelek seperti dalam video. Ini hasil untuk yang memakai cetakan kecil. Hasilnya cantik juga ya. Tentunya jika untuk jualan disesuaikan dengan harga ya untuk besar kecilnya putu ayu. Masya Allah, hasilnya benar-benar sudah terlihat kempus-kempus dan lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik ya, ditambahkan meses. Anak-anak pasti sangat menyukainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak dan juga tidak seret, benar-benar lembut. Recommended. Setelah putu ayu benar-benar dingin, kemudian kemas menggunakan plastik OPP ukuran 12 agar nanti putu ayunya hasilnya tetap awet lembut. Masukkan dengan cara dimiringkan seperti ini ya plastiknya. Kemudian jangan lupa buang untuk perengkatnya, lalu rekatkan. Kreasikan sesuai dengan selera masing-masing ya untuk menarik perhatian pembeli. Cantikkan hasilnya. Semoga laris manis ya jika untuk ide jualan. Cetakan yang besar menghasilkan kurang lebih 18 putu ayu. Jika yang kecil menghasilkan kurang lebih 28 sampai 30 putu ayu. Dalam satu resepnya ya. Untuk yang kecil bisa dimasukkan ke dalam mika ukuran 7 cm. Kemudian disetapless. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Mohon maaf jika video saya masih banyak kekurangannya. Terima kasih.